Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Junita Maharani Utomo dari kelas B S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus atau retardasi mental. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut AMD atau American Association for Mental Deficiency, RF didefinisikan sebagai suatu keadaan intelijensi umum yang berfungsi di bawah rata-rata, yaitu IQ kurang dari 70, bermula dari masa perkembangan yang disertai dengan tingkah laku penyesuaian. Kemudian yang kedua yaitu etiologi. Selama kehamilan, yaitu kelainan, misalnya kelainan bawaan, misalnya seperti kelainan kromosom, sindrom Down. Kemudian yang kedua yaitu kelainan genetik, misalnya tuberkulosis dan penyakit metabolik. Kemudian yang ketiga didapat dari gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan seperti infeksi dan keracunan. Kemudian yang kedua yaitu perinatal, misalnya prematuritas, aksifikasi, dan hipoglikemia. Misalnya setelah persalinan seperti hiperlipidemia dan infeksi anoksia cerebri. Kemudian yang ketiga yaitu masalah psiko, misalnya penyakit kejiwaan, kemiskinan, dan malnutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi RM, ringan IQ 55-70, terdidik intensitas bantuan intermittent. Kemudian yang kedua yaitu sedang IQ 40-54, terlatih intensitas bantuan terbatas. Yang ketiga yaitu IQ 25-29, tidak terlatih dan ekstensif. Kemudian terakhir yaitu sangat berat, IQ kurang dari 25, tidak terlatih dan pervasif. Tanda dan gejala yaitu yang pertama keterlambatan bahasa, yang kedua yaitu gangguan gerakan motorik halus, kemudian yang ketiga yaitu gangguan perilaku, misalnya agresi, penyakit, yang kedua yaitu menyakiti diri sendiri, kecemasan, dan depresi. Kemudian untuk menata laksanaan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perawatan umum. Yang pertama yaitu memberikan gizi baik, misalnya mengajarkan cara hidup sehat, kemudian memberikan imunisasi, mendeteksi penyakit sedini mungkin, dan yang terakhir koreksi defek sinopsis, misalnya stimulasi sinopsis, dan kemudian yang kedua yaitu terapi bicara. Kemudian yang kedua yaitu terapi farmakologi, misalnya pemberian neotropik, pemberian psikotropik, dan antidepresan. Kemudian selanjutnya yaitu komplikasi, misalnya kesulitan dalam interaksi sosial dan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi psikopatologi berupa psikis, misalnya depresi, gangguan kecemasan, dan epilepsi. Kemudian untuk diagnosa perawatannya, yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Kemudian yang kedua yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif atau ketidakseimbangan mobilitas fisik. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak RF. Kemudian terakhir yaitu defisit perawatan diri yang berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.